Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema kita pagi hari ini, bagaimana akhir hidup kita nanti. Nah, buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin kita kenal, yang kita lihat, apakah itu tetangga, saudara, teman baik, sahabat. Itu kalau misalnya seandainya hidupnya ini dulunya nggak taat kepada Allah, bisa nggak sih meninggalnya husnul khotimah? Nah, coba kita tanya sama guru kita nih, Habib Nabil. Mohon izin, Bib, penjelasannya, Bib. Fadhol, Bib. Baik. Ustaz Maulana izin, Ustaz Syam. Kaum muslimin wal muslimah sekalian, dimanapun berada, pemirsa Islam itu Indah Trans TV. Bagaimana orang yang punya dosa, bahkan dosa-dosa besar, ya, apakah bisa dia husnul khotimah meninggal? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di dalam kedua sahihnya dikatakan, dikisahkan pada umat dahulu kala sebelum zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Ketika dia sudah membunuh 99 orang, maka kemudian dia datang ke seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah. Lalu dia nanya, saya membunuh 99 orang, masih ada kemungkinan gak Allah ngampuni saya? Lalu kata rahib itu, benar-benar jumlahnya 99? Iya, 99. Oh, enggak mungkin diampuni. Dibunuhnya rahib itu, jadinya 100. Genap 100. Ketika sudah 100 dibunuh, kemudian dia datang lagi ke tempat rahib yang lain. Katanya ada rahib orang soleh, ngerti tentang kitab, maka dia datang, nyampaikan begitu. Kata rahib yang kedua ini, bisa diampuni oleh Allah SWT. Bisa, betul diampuni. Dengan syarat, kamu pindah dari tempat kamu ke negeri sana, di mana di situ banyak orang-orang soleh. Kamu tinggalkan teman-teman kamu yang tidak baik, itu lingkungan kamu juga. Maka orang itu berangkat, di tengah jalan meninggal. Ketika meninggal, terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Kata malaikat adab, ini orang bunuh 99 orang, ya, bahkan 100 orang, dia belum sampai ke situ, bagian saya. Kata malaikat rahmat, enggak, dia sudah niat kuat, bahkan dia perjalanan ke sana, maka milik saya. Maka mereka ngadu kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ukur bumi, ya. Lalu Allah memerintahkan kepada bumi untuk mendekatkan jarak kepada daerah yang baik itu. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini, walaupun sudah membunuh 100 orang. Jadi anak-anakku sekalian yang punya dosa besar, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dia dikatakan ada seorang yang berzina pada zaman Nabi SAW. Kalau tadi sebelum zaman Rasul, ini pada zaman Rasul SAW. Lalu kemudian dirajam. Lalu datang seorang wanita, ya Rasulullah, bersihkan saya dari dosa. Saya yang berzina dengan laki-laki yang kemarin itu. Nah, maka kata Rasul SAW, ditanya, apa kamu hamil? Iya, wahai Rasulullah, saya hamil. Hamil di luar nikah. Maka kata Rasul SAW, tunggu sampai melahir. Ketika sudah lahir, wanita itu bawa anaknya. Bayangkan, 9 bulan. Kalau dia mau lari, secara hukum ini bisa lari. Ya. Berapa banyak orang yang sekarang berdosa, berzina berkali-kali, senyum-senyum, ketawa-ketawa, nggak taubat sama Allah. Ini wanita berzina sekali, tapi takutnya sama Allah. 9 bulan dia datang bawa anaknya masih bayi. Ya Rasulullah, ini anak saya. Susukan, kata Rasul. Haulaini kamilain, 2 tahun penuh penyusuan. Ya. Setelah 2 tahun kemudian, si terdakwa ini datang lagi bawa anaknya sudah megang roti. Ya. Kata Rasul SAW kepada para sahabat, siapa yang mau merawat anak ini? Maka wanita itu dirajam. Ya, ketika dirajam, rajam itu lempari batu sampai mati. Itu orang yang berzina. Maka kemudian salah satu sahabat terkena darahnya. Ya. Lalu sahabat itu memaki wanita itu. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu bicara seperti itu. Sungguh wanita ini sudah bertobat, yang kalau tobatnya dibagikan kepada penduduk satu negeri, diampuni semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, hadis yang sahih. Apa yang bisa kita ambil ilmu dari ini semua? Menunjukkan kepada kita betapapun besarnya dosa kita, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ampunan Allah itu sangat besar.
ya. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai orang yang sudah sangat melampaui batas dengan diri mereka sendiri, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Jadi jangan putus asa, husnul khotimah bisa kita capai. Bisa Insya dicapai. Jadi rahmatnya Allah ini jauh lebih besar, ya kan? Betul Kalau misalnya dosa-dosa kita ini, Masya Allah ya, kalau buat Allah ini kan masuk surga khusus khotimah atau su'ul khotimah kan hak prerogatifnya Allah. Persis. Jadi benar-benar Allah maunya kayak gimana, ya kita usahain aja lah. Walaupun mungkin kita juga bukan orang yang baik. Ini Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Mungkin juga pengen dengar nih kisah ya. Mungkin sirah dari para nabi atau mungkin para tabi'in atau mungkin para sahabat Ustaz Syam yang mungkin ya diberikan sebelum meninggalnya ini ujian yang berat. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib Guruku Habib Nabil Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mencapai usia 60 tahun, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, tulangku sudah rapuh, usiaku sudah mulai senja ya Allah. Namun aku sangat bangga melihat masyarakatku yang sudah semakin tersebar dan Islam sudah semakin tersebar, kejayaan Islam sudah semakin besar. Ya Allah, mungkin saat ini udah menjadi saatnya aku kembali kepadamu ya Allah. Padahal pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu beliau adalah seorang yang gagah berani, tubuhnya sangatlah kuat, berbeda dengan tubuh sahabat yang lainnya. Ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Namun sebelum usia 60 tahun beliau sudah mengatakan, tulangku sudah rapuh ya Allah, aku sudah lemah ya Allah, aku sudah tua ya Allah, mungkin sudah saatnya aku kembali kepadamu ya Allah. Itu senantiasa doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, padahal badannya masih tegap kokoh berdiri. Namun subhanallah, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan kepada para sahabat yang lainnya, wahai para sahabatku, semalam aku bermimpi, aku melihat ayam mematok 2 kali. Kayaknya ini adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ajalku sudah semakin dekat. Namun subhanallah, apa yang terjadi pada suatu waktu sholat, ada yang mengatakan waktu sholat subuh, ada yang mengatakan waktu sholat zuhur, Sayyidina Umar bin Khattab telah memerintahkan para sahabat ketika sudah berdiri di tempat imam, Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan untuk meluruskan safnya, meluruskan saf dan merapatkan barisan untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Namun baru saja Sayyidina Umar bin Khattab melafazkan niat ataupun mengangkat tangannya, seorang Abu Lu'lu'ah langsung datang menikam daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Terasa panasnya senjata dalam diri Sayyidina Umar bin Khattab. Ada tusukan hingga 4-6 kali yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab pingsan, tidak langsung meninggal pada saat itu. Sayyidina Umar bin Khattab dengan pisau beracun yang telah disiapkan oleh Abu Lu'lu'ah melukai Sayyidina Umar bin Khattab sehingga Sayyidina Umar bin Khattab terjatuh dan pingsan pada saat itu. Ketika terbangun, alih-alih bertanya siapa yang membunuhnya, alih-alih bertanya siapa yang menusuknya, alih-alih bertanya di mana orang itu, Sayyidina Umar bin Khattab hanya berkata, apakah sholat sudah dilaksanakan? Karena saya khawatir umat Islam meninggalkan sholat. Subhanallah, seorang Sayyidina Umar bin Khattab telah terjatuh, telah pingsan, ditusuk oleh pisau yang beracun oleh Abu Lu'lu'ah, hanya menanyakan apakah sahabatku sudah melaksanakan sholat, karena tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Barulah dia mengatakan, siapa yang menusukku tadi? Dia adalah Abu Lu'lu'ah, kata sahabat yang lain. Dia telah lari. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan untuk mengejar orang itu. Maka pada saat sakarat, diuji dengan sakitnya daripada senjata yang menusuk daripada bagian perutnya, bagian punggungnya tadi, Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan anaknya, wahai anakku, datanglah engkau kepada ibunda Aisyah, lalu mintakan izin kepadanya, bolehkah aku dikuburkan di samping kedua sahabatku yang aku sangat cintai itu? Bolehkah aku dikuburkan, dimakamkan di dekat sahabatku yang aku cintai, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah aku didekatkan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda? Bolehkah aku didekatkan oleh kedua sahabatku itu? Maka datanglah Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada ibunda Aisyah dan bertanya, bolehkah ayahku dimakamkan di sini? Itu permintaan terakhirnya. Dia ingin dimakamkan di antara kedua sahabatnya. Dia ingin berdekatan dengan dua sahabatnya, yaitu Sayyidina Muhammadin SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ibunda
Aisyah pun memerintahkan untuk dimasukkan ke dalam, memberikan ataupun merelakan daripada tempatnya untuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Lihat bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kejayaannya, dengan kejujurannya, dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meninggal dalam keadaan ditusuk orang, ditusuk oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sangat benci dengan Islam. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang, oh meninggalnya baik-baik saja, oh meninggalnya indah, oh meninggalnya enak sekali dia, subhanallah. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang takwa sekali sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan harus mati dalam keadaan seperti itu. Wallahu taala ala. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam Ustaz atas Lee. penjelasannya. Ini Masya Allah ya, sirahnya ini diceritakan Ustaz Syam, kita jadi membayangkan, sedih hati kita nih Masya Allah. Ya Allah. Luar biasa. Nah, buat jamaah Islam itu indah. Nah, sekarang waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita langsung masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samarkan nama saya Ustaz. Sudah alhamdulillah. Minggu lalu ayah dari teman saya baru meninggal, tapi dengan cara overdosis minuman oplosan. Astagfirullah. Keluarga teman saya sedih banget karena mengetahui bahwa ayahnya meninggal dengan cara yang nggak baik. Apakah ada amalan-amalan keluarga almarhum yang meninggal dengan su'ul khotimah menjadi husnul khotimah Ustadz? Nah ini mungkin Ustadz Maulana mohon izin dijawab, silakan. Fadhol Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Terima kasih banyak kepada jamaah yang dengan setia menonton Islam Indah. Dan Masya Allah Tabarakallah, kita tetap berbaik sangka. Sekali lagi, dahulukan baik sangka. Dan ketika kita menyaksikan ada orang yang kelihatannya meninggalnya suhul hatimah, maaf, meninggal dalam keadaan, maaf saya pinjam kata-kata ini, meninggal dalam keadaan jelek, maka sebaiknya kita tetap berbaik sangka. Dalam satu kisah, mohon maaf, dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan ada dua orang yang bersamaan sakaratnya. Yang pertama orang soleh, yang kedua orang, maaf, raja perampok. Dua orang sisi ini, dua dari sisi yang berbeda. Yang satu meninggalnya, mohon maaf, orang soleh ini meninggalnya kelihatannya suhul khotimah. Tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak aja. Ya Allah, belum astagfirullahaladzim. Iya, iya. Gempar di kota itu. Ini orang soleh, sosok ulama, meninggalnya sementara yang satu raja perampok yang dikenal banyak dosanya, tahu nggak? Ketika dia sakarat tenang, nggak goyang-goyang, langsung meninggal. Kenapa itu? Gempar. Ini nih gimana nih? Hah? Mohon maaf, karena gemparnya sampai-sampai diizinkan oleh Allah untuk dibangkitkan dua orang ini hanya untuk menenangkan keadaan saat itu. Maka ditanya, kenapa ya saya ketika sakarat kelihatan susah sekali? Apa jawab saya itu? Karena setan menggoda saya. Lalu saya berkata, tidak. Saya tidak tergoda sampai saya sakarat. Pertanyaannya, yang satu gimana? Kok tenang sekali, tidak goyang-goyang? Padahal dia banyak dosa. Dengan tenangnya dia meninggal. Apa jawabannya? Saya tidak bisa bergerak karena ada palu. Kalau kau bergerak, saya pukul kau sampai dicabut nyawa-nyawa. Jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan. Nah, pertanyaan tadi, gimana kelihatannya begini, overdosis sampai dia meninggal dalam keadaan ini? Apakah ada amalan? Ya sekali. Apakah ada amalan yang bisa kami lakukan keluarganya agar supaya dia jadi husnul khotimah? Jawabannya satu, dahulukan doa. Doa. Seseorang yang diangkat derajatnya disebabkan doa dari keluarganya. Semoga doa ini bisa merubah keadaan. Permohonan ditanya, kenapa saya bisa mendapatkan kemuliaan ini ya Allah? Karena permohonan ampunan dari keluargamu, permohonan yang diniatkan untukmu. Kita tidak tahu bagaimana
kebaikan keluarga yang ditinggalkan, semoga menjadi husnul khatimah. Apalagi bentuk sedekah, diniatkan jor-joran sedekahnya supaya bisa merubah. Ya Allah, mudah-mudahan semoga Allah, karena ini kita tidak tahu siapa yang mendapatkan kemuliaan. Apakah di akhirnya dihabiskan dosanya, siksanya sampai dia meninggal. Walaupun pada dasarnya kelihatannya seperti itu. Apalagi Lemes langsung saya. Aduh, benar-benar dah. lemes banget sih. Iya, ini saya lagi lemes. Ini ada jamaah curhat ya. Katanya dia udah bosan hidup katanya. Astagfirullahaladzim. Makanya kita lagi ngomongin masalah kematian, persiapan. Dia bosan hidup, emang persiapan udah ada. Hah, lemes saya jadi dengernya begini. Dia capek-capek dengerin tausiah dari pagi. Ya. Betul. Harusnya kita Bahaya lihat banget. sesuatu yang baik-baik ya. Betul. Jadi gimana? Ini kan orang, bukan saya ngaco di Ustaz Mari. Harusnya kalau melihat seperti itu kita tetap semangat. Bukan, ini orang. Siapa sih yang bosan hidup? Ini tuh orangnya ada nih tuh, dijelasin nggak ngerti-ngerti. Dari tadi dari segmen 1 sampai segmen 3. Ah, udah deh, nanti kita lanjut lagi. Biar aja orang-orang kayak gini. Mungkin masih banyak yang lebih semangat lagi untuk Bisa nggak mendengarkan. saya jelaskan sekarang ini? Jangan. Nanti aja. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa kita blok Kalau aja ya? orang jangan. Oh jangan diblok. Kasih jawaban.